Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Yolanika, SPMSI. Saya merupakan dosen program studi agrobisnis perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Saat ini saya sedang menyusun dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah pengolahan data sosial ekonomi perikanan atau ekonometrika dengan kode mata kuliah PIE 2274. Mata kuliah ini mengajarkan dan mempraktekkan berbagai teknik ekonometrika untuk menyelesaikan persoalan hubungan fungsional antar variabel dalam dunia nyata dalam upaya untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, baik yang terkait dengan bidang ekonomi, perbankan, pendidikan, pertanian, perikanan, kehutanan, transportasi, kemiliteran, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah penjelasan umum tentang perkuliahan secara keseluruhan, pendahuluan, regresi linier sederhana dual variabel, regresi linier berganda, model regresi variabel independen kualitatif dummy, model regresi variabel terikat dummy, model logistik, multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan model autogresif dan distributed lag. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dan teori metode penelitian, menguasai konsep metode statistik, menguasai tools pengolahan data, menguasai konsep ekonomi dan industri, menguasai konsep manajemen bisnis, menerapkan ilmu tentang analisis ekonomi, bisnis dan penyuluhan modern perikanan untuk pengembangan masyarakat perikanan pedesaan dan perbatasan, serta mengkaji dan mempublikasikan teknik analisis ekonomi, bisnis, dan penyuluhan modern perikanan. Sedangkan, capaian pembelajaran mata kuliah ekonometrika sendiri adalah yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan model ekonometrika dari persoalan dunia nyata, mampu mengolah data dan menaksir parameter, dan mampu menginterpretasikannya dalam upaya untuk menjawab persoalan dunia nyata yang dihadapi. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah student-centered learning, di mana metode yang digunakan adalah project-based learning. Untuk instrumen penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah tugas terstruktur, praktikum, keaktifan, dan ujian. Berikut adalah contoh pertemuan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ekonometrika. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, masih pada semangat ya walaupun siang-siang ya semuanya ya, siang menuju sore ya, siang menuju sore. Jadi walaupun kita sekarang sudah siang menuju sore dan saya yakin sekali ini salah satu mata kuliah yang sedikit rumit gitu ya. Dalam artian kalian sudah melalui beberapa kali praktikum. Nah, mata kuliah ini mata kuliah ekonometrika ini sendiri gitu ya. Kita memiliki bobot 3 SKS di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Gitu ya, mungkin adik-adik di sini semua sudah melaksanakan praktikum beberapa kali pertemuan dengan Bapak Darwis. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, sebelum saya mulai untuk pertemuan kita minggu ini yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bahas terkait apa? Izin Mbak. Oke, silakan Feni. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai analisis regresi linear ganda. Baik, apa analisis regresi linear berganda itu, Feni? Yaitu analisis linear yang mana variabelnya lebih dari satu. Oke, jadi analisis regresi linear berganda itu merupakan analisis regresi linear dengan variabel independennya lebih dari satu, gitu ya. Ada yang tahu nggak selain analisis regresi linear berganda ada apa lagi? Baik, silakan Najwa. Jadi ada 2
dua mem. Yang pertama tuh yang sederhana, terus yang kedua yang kayak dijelasin Fanny sebelumnya, yaitu yang berganda. Berganda. Jadi saya sedikit jelaskan dengan model di sini ya, perbedaannya agar lebih mudah kalian pahami apa perbedaannya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan untuk yang regresi sederhana, dia sama dengan A plus BX 1 plus error gitu ya. Terus kalau yang regresi berganda itu yang seperti apa? Y sama dengan A plus BX1 plus B2X2 plus dan seterusnya ya sampai jadi ini BN plus XN gitu ya. Gitu. Ini namanya regresi linear berganda. Jadi perbedaannya kalau yang ini dia cuma punya satu variabel independen dan yang ini memiliki lebih dari satu variabel independen. Ada yang tahu nggak, bisa jelasin nggak sama saya? Apa sih variabel independen dan variabel apalagi yang satunya? Dependent. Apa bedanya? Apa perbedaan variabel independen dan variabel independen? Nih saya jelasin sedikit di sini. Karena X1 di sini disebut dengan variabel independen. Independen itu kan bebas ya. Kalau kita bersifat independen berarti bebas. Artinya dia ini tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sementara kalau Y ini dia merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Artinya nilai dari Y ini dipengaruhi oleh X1, X2 dan seterusnya. Itu perbedaannya variabel dependen dan variabel independen. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan variabel dummy. Ada namanya istilah variabel dummy. Variabel dummy untuk variabel independen. Nah, ini untuk variabel X-nya sebagai variabel dummy gitu. Ada yang pernah dengar nggak variabel dummy itu apa? Belum dengar ya? Belum dengar. Jadi variabel dummy itu merupakan variabel yang digunakan sebagai variabel bantu. Ya, variabel bantu. Misalnya laki-laki dan perempuan. Saat kita menguji secara statistik, laki-laki dan perempuan apakah kita bisa memberikan sebuah angka? Nggak bisa kita masukin dalam software SPSS kalian ya kan? Laki-laki perempuan ujungnya nanti hasilnya error semuanya. Beda ceritanya kalau kita masukkan variabelnya itu misalnya harga. Misalnya harga buah di daerah A 5.000, harga buah di daerah B 7.000 dan seterusnya. Ada angkanya sehingga bisa kita uji, bisa kita ukur. Namun kalau tadi laki-laki perempuan atau suka tidak suka, bisa nggak kita ukur masukin ke software? Nggak bisa. Sehingga dibuatlah namanya istilah variabel dummy. Sudah paham sejauh ini? Paham ya untuk variabel dummy ya. Jadi biasanya variabel dummy itu digunakan saat seperti apa? Saat seperti tadi, ketika sesuatu yang memang tidak bisa diukur. Terus kita gunakannya seperti apa bentuknya? Kita biasanya untuk variabel dummy variabel itu kita menggunakan angka 1 dan angka 0. Ya, kita cukup menggunakan angka 1 dan angka 0. Kita cukup konsisten, misalnya 1 itu untuk pria, 0 itu untuk wanita. Jadi saat kita menginputkan gitu ya, saat kita menginput dalam Excel kalian, dalam Microsoft Excel, itu yang pria kita berikan angka 1, untuk yang wanita kita berikan angka 0. Seperti itu. Terus kalau misalnya kalian bertanya lagi, Mem, itu boleh nggak sih kita tukar wanita yang 1, pria yang 0? Boleh atau enggak? Boleh jawabannya. Boleh asal konsisten. Ya, boleh asal konsisten. Jadi nggak ada ketetapannya mana yang 1, mana yang 0. Gitu ya. Ini namanya variabel dummy. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Boleh, silakan Alam. Oke, jadi memang dari yang menjelaskan, saya ada beberapa pertanyaan. Satu dulu, ini contoh penerapan di kasus atau dari penggunaan variabel dummy ini di kehidupan sehari-hari itu apa sih? Oke, jadi contoh penerapannya ketika nanti kalian mau penelitian, semua ini kan pasti kita mata kuliah ekonometrika ini merupakan
atau enggak ketika kalian mau melakukan penelitian. Karena ketika kalian ingin melakukan penelitian, itu kalian harus menganalisis data. Kalau kalian harus menganalisis data, kalian harus paham dulu konsep dari ekonometrika. Nah, tadi yang ditanyain Alam, bagaimana sih contoh penerapannya dalam sehari-hari atau nanti ketika dia penelitian? Itu contoh judul penelitian seperti apa? Misalnya, saya ingin menganalisis terkait dengan analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Misalnya ya, analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Jadi diketahui misalnya X1-nya jumlah hasil tangkapan. Tangkap ya, jumlah hasil tangkap. Terus ada X2-nya misalnya pengalaman usaha menangkap, pengalaman. X3-nya misalnya jenis kelamin, karena nelayan juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus X4-nya misalnya jumlah tanggungan keluarga ya, jumlah tanggungan. Terus yang terakhir X5-nya misalnya kepemilikan kapal. Nah, kepemilikan kapal. Nah, sekarang saatnya kita membuat satuannya, gitu ya. Jumlah hasil tangkapan sudah jelas ya satuannya apa, pasti kilogram. Ya, kilogram berarti ini datanya numerik. Ya, data numerik itu bentuknya angka. Misalnya 100 kilogram, gitu ya. Pengalaman apa satuannya? Tahun. Berarti hasilnya juga numerik ya. Misalnya 5 tahun dan sebagainya. Jenis kelamin, nah tadi ya ada 2 ya, pria dan wanita. 1 dan 0. Jumlah tanggungan itu orang ya kan? Berarti ini juga numerik ya. Nah, kepemilikan kapal, milik sendiri atau sewa. Bisa kita buat 2 jenis juga, milik sendiri itu 1, sewa itu 0. Gitu. Kalau misalnya nggak ada variabel dummy, kita nggak bakal bisa masukin kepemilikan kapal dan jenis kelamin. Padahal misalnya kepemilikan kapal, gitu ya, dia sewa dengan milik sendiri. Kalau misalnya dia milik sendiri, tentu dia tidak mikirin lagi untuk biaya sewanya, dia hanya mikirin untuk biaya perawatan. Gitu. Tapi kalau sewa tentu pasti dia mempengaruhi gitu ya, karena ada biaya yang keluar gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya variabel dummy itu sangat bermanfaat digunakan untuk variabel yang independen gitu. Jadi kalau misalnya variabel itu bentuknya nggak numerik, itu bisa kita jabarkan dengan menggunakan variabel dummy. Ya, sejauh ini sudah bisa dipahami belum? Paham ya, paham sekali lah, harusnya paham gitu ya. Jadi kalau misalnya, kan berarti kalau misalnya kita uji, kita lakukan pengujian gitu ya, kita lakukan pengujian untuk interpretasinya apakah sama dengan analisis linear sederhana dan berganda yang kemarin? Sama, konsepnya sama. Yang berbeda karena dia cuma bentuknya variabelnya ini dummy dan variabel biasa gitu ya, independen yang biasa gitu. Kalau yang tadi bentuknya angka dan kalau yang ini bentuknya 1 dan 0. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, kalau misalnya kita akan melakukan project base terkait dengan variabel dummy, itu ada kaitannya dengan beberapa pertemuan kita ya, kaitan dengan materi analisis regresi linear berganda dan variabel dummy sebagai variabel independen gitu ya. Jadi saya akan minta kalian, ini kan ada 15 orang, saya akan minta kalian nanti berdiskusi berkelompok, satu kelompoknya 3 orang. Jadi kalian akan membahas terkait kasus untuk nanti tugas hasil project base kalian gitu ya. Apa yang akan kalian gunakan atau contoh topik penelitian apa? Penelitiannya penelitian dasar aja, dalam artian
penelitian kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya berikan contoh, analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran, misalnya, atau analisis yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan, misalnya kayak gitu. Analisis faktor yang mempengaruhi mahasiswa mendapatkan IPK, misalnya gitu. Apa aja sih faktor-faktor yang IPK-nya tinggi ini, apa aja yang kita bisa jadikan indikator. Misalnya kita pengen jadikan indikator, salah satunya jumlah tugas dalam 1 minggu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya jumlah keikutsertaan organisasi. Terus ada juga misalnya kita mau cari indikator lain, misalnya tingkat keaktifan dia dalam kegiatan eksternal yang lain, misalnya seperti itu. Itu boleh dengan penelitian-penelitian dasar seperti itu yang bisa kalian temui dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kuesionernya itu mulai bisa kalian susun. Pertama kalian susun dulu topiknya. Jadi untuk rincian tugasnya kalian nanti bisa susun topik. Pertama itu topik ya. Tentukan topik. Ada topik ya. Sudah ketemu topik, nanti kalian bisa menganalisis mulai dari membuat kuesioner. Nah, kuesioner ini asalnya dari mana? Kuesioner ini asalnya dari modelnya. Misalnya topiknya tadi Y-nya apa? Faktor yang mempengaruhi kepuasan, misalnya Y-nya. Terus misalnya X-nya apa kalau kepuasan? Oh, kalau kepuasan berarti waktu pelayanan misalnya. Waktu. Terus misalnya X2-nya kalau misalnya tingkat kepuasan, tingkat keramahan. Jadi kalian bikin tuh indikatornya, ramah, tidak ramah, sangat ramah, ini itu juga bisa seperti itu. Nah, itulah contoh-contohnya ini. Jadi X1, X2, X3 misalnya. Nah, dari variabel-variabel X inilah yang akan kalian bentuk menjadi kuesioner. Kalau ini dinamakan variabel, berarti kalian mencari indikator dari setiap variabel. Indikator dari setiap variabel untuk membentuk sebuah kuesioner. Gitu ya. Udah paham atau belum? Paham ya. Kalau misalnya sudah paham, kalian boleh sekarang mulai duduk berdekatan menggunakan kelompok yang terakhir kita gunakan. Ya, pakai kelompok yang terakhir kita gunakan, duduk berdekatan. Kalian bisa mulai membahas topik apa yang akan kita gunakan untuk mini riset kalian, gitu ya. Setelah selesai topiknya, nanti mulai kita rancang indikator-indikator apa saja dari variabel yang akan kalian gunakan. Boleh dimulai berdekatan. Bertiga. Iya, 1, 2, 3, gitu ya. Nah, ini berdekatan bertiga, dan bertiga. Boleh saling berdiskusi ya. Kami berdua kan. Oke kelas, attention please. Mungkin ini kan kita karena mini riset ini akan kita laksanakan selama 2 minggu. Jadi saya akan memberikan waktu kalian 2 minggu dari mulai penyusunan proposal riset kalian. Ya, proposal riset akan kita upload di e-learning kita. Ya, nanti setelah proposal riset saya setujui, kalian bisa mulai melakukan mini riset kalian tersebut, gitu ya. Dan hasil dari mini riset ini, proyek kalian ini nanti bisa dikumpulkan di pertemuan kita yang ke-14.
gitu ya. Di pertemuan kita ke-14 nanti bisa dikumpulkan. Jadi sekarang kalian boleh berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan topik dan sebagainya. Dan untuk pengantar yang saya berikan sekarang sepertinya sudah cukup gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini? Boleh, silakan Alam. Pengumpulannya kita soal atau hafal? Oke, kita paperless sekarang ya, udah zamannya paperless ya semuanya. Jadi nanti semua pengumpulan laporan kalian itu bisa dikumpulkan dalam akun e-learning kalian masing-masing gitu. Jadi nanti saya bakal cek Classroom. Di Classroom cukup kalian inputkan hasil laporan dan juga kuesioner kalian gitu ya, beserta dengan input datanya gitu ya. Kan kalian sudah belajar input datanya di praktikum gitu ya. Jadi nanti bisa dibahas di praktikum terkait dengan teknis untuk penginputan data dan pengolahan datanya. Nanti saat pertemuan ke-14 akan kita presentasikan bersama gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya mohon untuk tugasnya dilaksanakan dengan baik karena kita ada bobot untuk tugas terstruktur dari project based method kita gitu ya. Dan untuk keaktifannya nanti saya harap kalian bisa mempresentasikan dengan baik hasil dari project based yang telah kalian laksanakan gitu ya. Kalau misalnya sudah cukup, tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian pemaparan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.